Halo semuanya, bertemu lagi di pembelajaran sosiologi. Kita ngebahas sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Cukup. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, yang perlu kalian siapkan, yang pertama, buku catatan, alat tulis, dan modul belajar. Setelah video pembelajaran ini selesai, kita akan mengadakan diskusi bersama mengenai materi yang telah kita bahas. Diskusi akan dilakukan melalui kolom komentar. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, silahkan boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian ya. Integrasi sosial. Pada materi integrasi sosial ini, kita akan membahas pengertian integrasi sosial dan faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Menurut para ahli, yang pertama, Sujono Sukanto menyatakan bahwa integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan itu bisa seperti konflik, kekerasan, diskriminasi, dan lainnya. Kemudian, pengertian integrasi sosial menurut Paul B. Harten. Integrasi sosial adalah serangkaian proses sosial dan interaksi sosial terhadap semua kelompok etnis dan ras yang dapat bersatu sehingga menunjang kehidupan ekonomi dan budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu perbedaan budaya, emosional, fisik, maupun perilaku, yang mana perbedaan-perbedaan itu memiliki potensi terjadinya kekerasan, konflik sosial, dan juga ancaman dari pihak lain ataupun kelompok lain. Nah, inilah konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang disebabkan karena perbedaan budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Faktor integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, sikap toleransi terhadap agama dan kebudayaan lain. Kedua, adanya sikap terbuka dengan perubahan. Yang ketiga, terjadinya kontak dengan budaya lain secara intensif. Keempat, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Adapun faktor penghambat integrasi sosial, yang pertama adanya sikap etnosentrisme yang mana menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Yang kedua, adanya tindakan diskriminasi golongan penguasa. Ketiga, adanya kelompok masyarakat yang terisolasi. Dan yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Nah, setelah kalian melihat, membaca, dan memahami materi integrasi sosial yang telah disampaikan, mari kita lihat video berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya,
masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu. Nah, itulah materi yang telah kita bahas di pertemuan kali ini mengenai integrasi sosial. Seperti yang telah kita lihat, tadi ada permasalahan, konflik yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara multikultural yang berbeda-beda budaya, latar belakang, agama. Nah, oleh karena itu perlu menanamkan dalam diri kita jiwa integrasi, jiwa persatuan agar masyarakat, budaya itu tidak terpecah belahkan. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran sosiologi berikutnya.